Pendekar naga giok bertarung habis-habisan. Nincu mengeluarkan teknik jari matahari untuk pertama kalinya di dalam turnamen yang diselenggarakan. Dengan menggunakan salah satu teknik terkuat yang dimilikinya itu, Nincu lantas menyerang puluhan cermin yang berterbangan di udara. Wuxian yang berada di atas podium utama mengernyitkan dahinya dan mengingat-ingat di mana dia pernah melihat teknik yang digunakan pemuda dari pesisir pantai itu. Bukankah itu merupakan teknik dari pemuda yang pernah menyelamatkan Putri Anti saat berada di reruntuhan hutan binatang iblis? Dan teknik itu yang pernah dipakai melawanku sewaktu aku bertarung dengan pemuda yang bernama Nincu di Istana Akademi Bulan Suci. Dan bagaimana mungkin pemuda dari pesisir pantai bisa menggunakan teknik sekuat itu? Batin Wuxian bertanya-tanya. Ini sangat aneh. Bagaimana bisa terjadi kemiripan nama antara Nincu dari pesisir pantai dengan Nincu dari Istana Bulan Suci? Aku tak bisa memprediksi apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga pemuda dari pesisir pantai dapat menggunakan teknik sekuat itu, batin Wuxian. Wuxian segera berdiri dari duduknya dan menatap tajam ke dalam arena pertarungan, seakan ingin memastikan wajah dari pemuda pesisir pantai yang dicurigainya sebagai Nincu dari Istana Bulan Suci yang menyamar. Aku akan menyelidiki siapa sebenarnya pemuda itu, dan bagaimana bisa terjadi kemiripan seperti ini, batin Wuxian sambil meremas tinjunya sendiri. Di arena pertarungan, ke-12 jarum emas milik Nincu kini terpecah menjadi ratusan jumlahnya, dan mampu melewati ilusi cermin hingga dapat menghancurkan seluruh cermin yang berterbangan di udara. An Yue begitu sangat terkejut melihat jika Nincu dapat mematahkan serangan dari cermin ilusi yang dibuatnya. Dia pun akhirnya menggunakan kekuatan pamungkasnya, yaitu teknik cermin salju abadi. Nincu kini dihadapkan dengan sebuah cermin besar, sehingga dia seperti berada di alam antah berantah karena seluruh daerah di sekitar tempat itu kini diselimuti oleh salju. Tak ada lagi suara penonton yang didengarnya. Hanya ada suara angin yang bertiup kencang hingga mengibarkan pakaian yang dikenakannya. Dari dalam cermin tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sama persis dengan Nincu, sehingga membuat Nin sangat terkejut dan mundur beberapa langkah ke belakang. Mengapa yang keluar dari dalam cermin itu adalah diriku sendiri? Di mana keberadaan An Yue? Batin Nincu bertanya-tanya. Nincu mencoba mencerna keadaan yang ada, dan membuat hatinya tetap tenang menghadapi situasi yang dihadapinya saat ini. Aku akan mencoba menyerangnya, batin Nincu. Nincu kemudian menyerang sosok pemuda yang menyerupai dirinya. Dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi hingga beberapa menit berlalu. Mengapa sosok yang mirip denganku ini dapat menggunakan teknik tangan kosong seperti yang kumiliki, sehingga membuatku seperti melawan diriku sendiri? Gumam Nincu. Nincu segera mengeluarkan inti api surgawi di tangan kanannya untuk menghancurkan sosok pemuda yang mirip dengannya itu. Tak disangka-sangka oleh Nincu, pemuda itu juga mampu mengeluarkan inti api surgawi di tangan kirinya seperti yang dilakukannya saat ini. Apa yang dilihatnya itu membuat Nincu sangat terkejut setengah mati. Dia tak menyangka jika muda yang ada di hadapannya itu mampu mengeluarkan inti api surgawi.
Dan kini pemuda itu tiba-tiba menyerang ke arah Nincu dengan menggunakan inti api surgawi yang ada padanya. Ledakan terjadi saat kedua inti api tersebut saling beradu di udara, hingga membuat Nincu terpelanting dengan keras ke permukaan tanah. Sangat aneh. Mengapa sosok itu bisa menggunakan kekuatan inti api surgawi dengan ranah dewa di dalamnya? Kurasa ada sesuatu yang memicu hal ini terjadi. Dan An Yue lah pelaku munculnya sosok pemuda yang seperti diriku sendiri. Batin Nincu kemudian kembali bangkit berdiri. Sosok yang menyerupai dirinya kini menyerang ke arah Nincu kembali. Dengan menggunakan pedang es di tangan kanannya dan kekuatan inti api surgawi di tangan kirinya. Nincu berusaha mengelak dan berpikir bagaimana cara dia bisa mengetahui keberadaan An Yue yang merupakan dalang terciptanya sosok pemuda yang menyerupai dirinya, yang mampu untuk meniru semua teknik dan kekuatan yang digunakannya. Setelah berpikir dan mencerna keadaan yang ada, Nincu pada akhirnya menggunakan kekuatan dari amukan api misterius untuk mencairkan seluruh salju yang berada di atas arena. Karena Nincu yakin jika salju-salju itu ada kaitannya dengan cermin yang mampu mengeluarkan sosok pemuda seperti dirinya. Teratai api seketika itu berada di telapak tangan Nincu, yang kini telah berputar sangat kencang sehingga menimbulkan aura kuat yang menggetarkan area di sekitar tempat itu. Lagi-lagi sosok yang menyerupai dirinya mampu melakukan hal yang sama, yaitu menciptakan teratai api seperti yang dilakukannya saat ini. Nincu tak memperdulikan hal itu. Dia pun langsung menghancurkan seluruh salju yang menutupi area di sekitar arena pertarungan, dengan teratai api yang berada di telapak tangannya itu. Teratai api yang telah dilepaskan Nincu, dengan cepat mencairkan semua salju yang berada di atas arena, sehingga sayup-sayup Nincu dapat mendengar kembali suara-suara teriakan para penonton di luar arena pertarungan. Pemuda yang mirip dengan Nincu tak tinggal diam. Dia pun melesat cepat ke arah Nincu dan melemparkan teratai api ke arahnya. Nincu yang melihat jika sosok yang menyerupai dirinya itu telah menggunakan teknik amukan api misterius ke arahnya, dengan segera memasang perisai pelindung dari kedua simbol dewa yang telah diaktifkannya. Ledakan energi pun terjadi, yang membuat kekuatan amukan api misterius yang dilepaskan oleh sosok pemuda mirip Nincu, menghantam telak tubuh Nincu yang telah diterpasang armor sisik naga. Kekuatan ranah dewa yang digabungkan dengan kekuatan amukan api misterius, berhasil membuat Nincu terhempas ke dalam lantai arena pertarungan, hingga arena pertarungan jebol sedalam 3 meter. Nincu merasakan jika dadanya begitu terasa sesak akibat menahan serangan teratai api, dan tubuhnya seperti remuk hingga dia pun agak kesulitan untuk bangkit berdiri. Walaupun Nincu sangat kesulitan untuk bangkit berdiri, akan tetapi dengan kegigihannya pada akhirnya Nincu dapat kembali berada di atas arena pertarungan walaupun dengan kedua kakinya yang mulai goyah. Mencairnya seluruh salju membuat pemuda yang menyerupai dirinya pun menghilang bersama cermin besar yang ada di hadapannya. Tampak An Yue telah tergeletak di atas arena pertarungan, dengan wajah yang menatap langit biru di siang itu. Kekuatan api misterius telah melukai tubuhnya hingga dia pun tak berdaya. Ketua Yao Yao tak menyangka jika muridnya yang telah menguasai teknik cermin salju abadi, dapat kalah dengan seorang pemuda dari pesisir pantai.
Bagaimana mungkin An Yue kalah bertarung? Sementara teknik yang digunakannya itu dahulu pernah menjuarai turnamen ini, dan membawa nama lembah salju ke puncak kejayaan di dataran langit. Ketua Yao Yao menghembuskan nafasnya dengan keras, untuk melepaskan kekesalan yang ada di dadanya. Sementara itu Nincu yang melihat jika An Yue terluka parah, segera melesat ke arahnya dan memeriksa keadaan sang wanita dengan mendeteksi denyut nadinya. Celaka energi tubuhnya tak beraturan sehingga membuat Dantian kini dalam masalah. Aku tak boleh membiarkan An Yue kehilangan kultivasinya dengan hancurnya Dantian yang ada pada tubuhnya. Karena An Yue merupakan salah satu pemilik simbol dewa batin Nincu. Cepat telan pil ini. Jika tidak dantianmu pasti akan rusak parah dan kau tak akan pernah dapat berkultivasi lagi, ucap Nincu. Untuk apa kau menolongku? Tanya An Yue. Aku tak ingin menjelaskan apa-apa di sini karena kondisi tubuhmu saat ini begitu sangat mengkhawatirkan. Dan aku tak ingin terjadi apa-apa dengan dantianmu hingga aku akan merasakan penyesalan seumur hidupku, jawab Nincu. Ancu tetap saja tak ingin menelan pil pemberian dari Nincu, karena dia tak ingin menanggung hutang budi di masa depan. Nincu yang tak ingin terjadi apa-apa pada An Yue, segera menotok tubuhnya dan memasukkan sebuah pil berwarna merah ke dalam mulut An Yue. Kemudian dia pun menyalurkan sisa-sisa energi yang dimilikinya ke tubuh An Yue agar pil obat pemberiannya dapat segera tercerna. Dari atas podium utama tampak mata indah seorang wanita terus memperhatikan apa yang terjadi di atas arena. Dan tiba-tiba saja meja yang berada di dekatnya hancur oleh pukulan telapak tangan sang wanita. Anti, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau menghancurkan meja itu? Bentak sang permaisuri. Anti seketika itu tersadar dengan hal bodoh yang dilakukannya. Dia pun lantas berkata, "Maafkan aku ibu. Aku begitu kesal dengan apa yang dilakukan Nincu kepada An Yue, yang bagiku pertolongannya merupakan sebuah penghinaan bagi kelompok elf lembah salju." Bersambung episode sebelumnya, An Yue vs Nincu. Episode berikutnya, malu. Pendekar Naga Giok, malu. Kekalahan An Yue membuat Ketua Yuyu begitu sangat terpukul. Karena selama ini ras elf pesisir pantai tak pernah sekalipun mengalahkan ras elf lembah salju. Sehingga apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang sangat memalukan baginya yang merupakan ketua sekaligus pemimpin lembah salju. Penasehat Istana Orji berdiri di atas arena pertarungan dan mengumumkan jika Nincu dari ras elf pesisir pantai telah memenangkan pertarungan yang terjadi. Dan sang penasehat juga mengumumkan jika hasil undian dalam pertarungan yang kedua akan mempertemukan Zurui dari ras pesisir pantai dengan Yuiling dari ras lembah salju. Pengumuman yang menyatakan jika Nincu adalah pemenang dalam pertarungan yang terjadi, seperti tamparan keras di muka Ketua Yuyu hingga membuatnya tertunduk malu di atas podium para ketua. Semua itu mengingat jika An Yue yang merupakan murid jenius sekaligus murid terkuat yang dimiliki ras mata putih, dapat dikalahkan oleh Nincu dari ras terlemah di dataran langit di atas arena pertarungan. Aku tak ingin kejayaan ras elf mata putih yang merupakan ras elf teratas setelah ras elf mata biru dipermalukan lagi. Aku ingin Yuiling dapat memenangkan pertarungan yang terjadi.
sehingga nama baik ras lembah salju tak begitu ternoda. Batin Ketua Yuyu. Ketua Yuyu turun dari podium para ketua dan langsung menuju ke tempat di mana Yuiling berada. Aku ingin kamu memenangkan pertarungan yang terjadi. Karena semua kejayaan yang dimiliki ras lembah salju kini berada di pundakmu. Yuiling, jika kau sampai kalah dalam pertarungan ini maka harapan untuk dapat mempertahankan kejayaan ras elf mata putih di dataran langit akan sirna. Dan aku tak menginginkan hal itu terjadi sehingga kau harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat mengalahkan pemuda dari pesisir pantai itu. Aku ingin kau kembali menggunakan kekuatan cermin salju abadi untuk menaklukkan pemuda itu dengan cepat. Karena aku yakin jika dia tak sekuat Nincu sehingga kau pasti akan dapat memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Ucap Ketua Yuyu. Baik Guru. Aku pasti tak akan mengecewakanmu dengan mengalahkan pemuda itu di atas arena pertarungan. Jawab Yuiling. Bagus. Aku sangat senang melihat semangatmu itu. Dan aku berharap kau takkan mengecewakanku. Ucap Ketua Yuyu. Lonceng 7 kali terdengar, yang menandakan jika kedua petarung harus segera berada di atas arena pertarungan untuk mulai pertarungan yang kedua. Ketua Yuyu segera kembali ke podium para ketua setelah sedikit memberikan pengarahan pada muridnya yang akan melakukan pertarungan. Kedua petarung kini berada di atas arena pertarungan. Mereka saling berhadapan satu dengan yang lain. Setelah penasehat istana keluar dari dalam arena pertarungan, Yuiling langsung menyerang ke arah Zurui dengan pedang terhunus di tangan kanannya. Zurui tak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan pisau terbang artefak ke langit pemberian Nincu. Kemudian menyambut serangan mematikan dari Yuiling yang tertuju ke arahnya. Pertarungan sengit pun tercipta di atas arena pertarungan. Tak terlihat sedikit pun di antara kedua petarung yang mengalami kesulitan. Mereka saling berimbang antara satu dengan yang lainnya. Aku harus segera memenangkan pertarungan ini dengan cepat, agar guru dapat bangga kepadaku dan kejayaan elf lembah salju tetap terjaga. Batin Yuiling. Dengan menggunakan kekuatan cermin salju abadi, Yuiling merubah tempat itu menjadi hamparan salju hingga seluruh arena pertarungan berselimutkan salju. Zurui kini tak mendengar lagi suara penonton yang ada di sekitar arena pertarungan. Yang dirasakannya kiri adalah aura yang sangat mengerikan dari dalam cermin yang mengeluarkan sosok dirinya dari dalam sana. Angin dingin mengibarkan seluruh pakaian yang dikenakan Zurui. Dan nampak terlihat tak sedikit pun rasa takut di wajah pemuda tampan itu. Ketenangannya mampu membuat suasana mencekam di sekitarnya seperti tak berefek kepadanya. Kau sangat ceroboh dengan mengulang teknik itu lagi untuk mengalahkanku. Walaupun teknik ini begitu sangat kuat tapi aku telah mengetahui titik kelemahannya setelah melihat pertarungan antara Nincu dan An Yue. Zurui segera mengaktifkan simbol petir di lengan kanannya. Dan menggunakan teknik bayangkan pemecah keheningan. Yang membuat tubuh Zurui terpecah menjadi dua bagian. Salah satu replika tubuh Zurui langsung menyerang bayangan yang menyerupai dirinya. Maka terjadilah pertempuran di antara keduanya. Zurui mengernyitkan keningnya saat melihat sesosok pemuda yang menyerupai dirinya kembali keluar dari dalam cermin yang ada di hadapannya. Dan kini pemuda itu langsung bergerak menyerang ke arahnya.
Zurui yang telah menyiapkan kekuatan besar yang dimilikinya dari simbol dewa di kanannya, seketika itu menampakkan tangannya ke permukaan arena pertarungan. Simbol dewa petir 1000 guntur, ucapnya. Di langit tiba-tiba awan hitam berkumpul dan membentuk pusaran. Tak lama kemudian dari dalam pusaran itu keluar petir raksasa yang berkali-kali menghantam ke atas karena pertarungan, hingga meluluh lantakkan seluruh arena pertarungan. Debu tebal berterbangan di udara yang menutup pemandangan mata. Setelah debu tebal itu menghilang maka tampak arena pertarungan telah porak-poranda dan rata dengan tanah. Yuiling tergeletak di tanah akibat serangan petir yang sangat kuat dan tanpa biasa bangkit lagi. Semua penonton begitu takjub dengan kemampuan yang dimiliki para elf pesisir pantai. Terbukti hanya sekali serangan besar Zurui dapat menumbangkan salah satu murid terkuat yang dimiliki elf lembah salju. Ketua Yuyu tertunduk lesu saat melihat murid yang diandalkannya untuk dapat memenangkan pertarungan. Kini tergeletak di tanah tanpa bisa bangkit lagi untuk meneruskan pertarungan. Pupus sudah harapannya untuk memenangkan turnamen yang terjadi. Dan kejayaan elf lembah salju yang dibangga-banggakannya selama ini kini di ujung tanduk. Dan harapannya untuk tetap berdiri tegak sebagai ras elf mata putih terkuat setelah ras elf mata biru di dataran langit kini lenyap sudah. Dengan kekalahannya itu posisi ras lembah salju kini berada di bawah ras elf dari pesisir pantai. Dan hal itu membuat sang ketua begitu sangat malu dibuatnya. Karena tak ingin menanggung malu sang ketua akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan murid-muridnya kembali ke lembah salju. Sebelum pengumuman Zurui sebagai pemenang dalam pertarungan yang baru saja terjadi. Kau mau kemana ketua Yuyu? Tanya ketua desa menyapanya. Ketua Yuyu terdiam 1000 bahasa. Hanya sorot matanya yang begitu tajam menatap ke arah ketua desa. Tak lama kemudian ketua Yuyu pun pergi meninggalkan sang ketua desa tanpa sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Sekarang apa yang kurasakan dahulu kini dapat kau rasakan juga. Bagaimana sakitnya kekalahan para murid di dalam turnamen. Sehingga membuat kedudukan terhormat di dataran langit sirna. Saat ini posisi elf terlemah bukan lagi milik ras elf pesisir pantai. Dan kau pun telah mengakuinya. Ucap ketua desa dengan senyuman di wajahnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertarung habis-habisan. Episode berikutnya. Gelisah. Setelah penasehat istana mengumumkan jika Zurui yang memenangkan pertarungan yang terjadi, maka dengan sendirinya ras elf dari pesisir pantai akan melaju untuk menghadapi sang juara bertahan, yaitu ras elf mata biru dari Kekaisaran Kota. Sore itu ketua desa mendatangi kelompok pesisir pantai dan mengatakan jika Kaisar Anzor ingin mengundang mereka semua untuk datang ke perjamuan makan yang akan diadakannya nanti malam. Aku tak bisa hadir dalam perjamuan makan itu, karena aku ingin melihat keadaan An Yue setelah pertarungan yang terjadi. Biar bagaimanapun aku harus bertanggung jawab dengan dantiannya yang terluka, ucap Nincu. Tak masalah. Kau boleh melihat keadaannya asalkan para alkemis dari balai pengobatan istana memperbolehkan kau menjenguknya, ucap ketua desa. Terima kasih ketua, jawab Nincu singkat.
Malam itu juga ketua desa dan 4 orang kelompok dari pesisir pantai menuju ke perjamuan makan yang diadakan Kaisar Anzor. Sengaja Kaisar Anzor mengundang mereka semua untuk merayakan kemenangan para elf pesisir pantai karena telah memenangkan pertarungan melawan elf dari lembah salju. Dan juga agar terjalin hubungan baik antara elf bola mata biru dan elf bola mata kuning yang beberapa tahun belakangan ini saling bergesekan. Di dalam ruang makan itu tampak sang kaisar beserta permaisurinya, dan juga anggota dari istana yang akan mengikuti turnamen di babak final, telah berada di sana. Putri Anti datang terlambat dalam perjamuan makan malam itu. Akan tetapi ada yang beda dari penampilan sang putri. Karena dia datang memakai pakaian mewah dengan keanggunan alami paras yang dimilikinya. Usian sama sekali tak berkedip menatap wajah tunangannya itu. Dia begitu sangat bangga dapat menjadi tunangan wanita tercantik di dataran langit. Sementara itu permaisuri Ning Yue sangat heran melihat putrinya datang di acara perjamuan makan malam itu. Dengan berdandan sangat cantik dan memakai busana terbaik yang dimilikinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putriku? Jika melihat penampilannya saat ini dia seperti akan menunjukkan kepada seseorang. Jika dia merupakan wanita tercantik di dataran langit. Aku merasa ada yang janggal dalam hal ini. Kurasa pemuda yang bernama Nincu telah memberi warna di hatinya sehingga membuat putriku menjadi seperti ini. Jika memang terjadi hal seperti itu maka aku harus membantu putriku. Karena bagiku Wuxian terlalu mengekang sehingga tak cocok untuk menjadi pendamping putriku di masa depan. Batin sang permaisuri. Putri Anti duduk di samping sang ibu. Dan segera mengedarkan pandangannya sekeliling ruangan. Mengapa Nincu tak ikut dalam perjamuan makan ini? Batin sang putri bertanya-tanya. Kegelisahan Putri Anti dapat dirasakan dengan jelas oleh permaisuri Ning Yue, sehingga dia pun lantas berkata, Ketua Tang Yi, aku tak melihat keberadaan muridmu Nincu di acara perjamuan makan ini. Apakah dia sakit atau memang sengaja tak ingin mengikuti perjamuan makan malam ini? Tanya sang permaisuri. Yang mulia permaisuri, Nincu berhalangan hadir dalam perjamuan makan malam ini. Karena dia tengah menjenguk An Yue yang merupakan lawan tarungnya sewaktu di dalam turnamen. Karena rasa bersalah dan rasa kepedulian yang tinggi membuatnya lebih memilih untuk melihat keadaan An Yue di balai pengobatan istana. Jawab ketua desa. Permaisuri semakin melihat kegelisahan dan keresahan di wajah putrinya setelah mendengar jawaban dari ketua Tang Yi. Sehingga dia yakin jika putrinya telah menaruh hati kepada pemuda dari pesisir pantai itu. Mengapa aku segelisah ini? Dan tak merelakan jika Nincu pergi menjenguk An Yue. Apa yang sebenarnya telah terjadi padaku? Batin Putri Anti. Tiba-tiba saja suara keras dari Pangeran Anshar membuat suasana hening dalam perjamuan itu bergejolak. Kurang ajar. Berani sekali Nincu menolak undangan dari Yang Mulia Kaisar dalam perjamuan makan ini. Dan untuk itu aku menginginkan Nincu harus dihukum seberat-beratnya. Ayah izinkan aku untuk membawanya ke tempat ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ucap Pangeran Anshar. Yang mulia pangeran tak usah turun tangan langsung membawanya ke hadapan Kaisar.
Biar aku yang akan membawanya ke tempat ini untuk mendengar langsung penjelasan mengenai penolakannya untuk hadir di dalam perjamuan makan malam ini dengan mulutnya sendiri. Timpal Wuxian kemudian berdiri dari tempat duduknya. Tunggu Wuxian. Biar Putri Anti yang akan membawanya ke hadapan Yang Mulia Kaisar. Karena jika kau yang ke sana untuk membawanya ke tempat ini, ditakutkan akan terjadi bentrok fisik yang tak diinginkan oleh Yang Mulia Kaisar, ucap Permaisuri. Pergilah putriku. Ayah akan mendengar langsung mengapa Nincu menolak undangan yang kuberikan, ucap Kaisar Anzor. Baik Yang Mulia. Aku akan membawanya untuk bertemu Yang Mulia Kaisar, jawab Putri Anti kemudian pergi dari tempat itu. Sementara itu Nincu yang telah bertemu dengan Ketua Balai Pengobatan Istana, yang merupakan alkemis terhebat di dataran langit, mengutarakan maksudnya untuk menjenguk An Yue. Ketua, jika diperkenankan aku ingin menjenguk An Yue, ucap Nincu pada Ketua Balai Pengobatan Istana. Ketua alkemis yang bernama Jian langsung mengenali pemuda yang ada di hadapannya itu. Pemuda yang telah memberikan pertolongan kepada An Yue dengan sebuah pil obat yang sangat langka, sehingga dapat memperbaiki dantian yang dimiliki An Yue secara instan. Aku sangat penasaran dengan pil pemberian dari pemuda ini ke An Yue. Dan ini merupakan kesempatan bagiku untuk mendapatkan pil itu agar aku dapat menelitinya, batin Ketua Jian. Ketua Jian tersenyum sesaat kepada Nincu. Tak lama kemudian dia pun berkata, aku akan mengizinkanmu untuk menjenguknya, asalkan kau memberikan pil yang sama yang telah kau berikan kepada An Yue, ucap Ketua Jian. Nincu mengeluarkan sebuah pil berwarna merah dari dalam cincin ruangnya, kemudian berkata, aku akan memberikan pil ini kepada Anda dengan syarat, jika kapanpun aku menginginkan untuk menjenguk seseorang di dalam balai pengobatan istana, maka Anda harus memperbolehkannya, jawab Nincu. Jika hanya itu yang kau inginkan maka aku akan memenuhinya. Ini adalah lencana emas dariku. Dengan lencana emas ini kau bebas keluar masuk balai pengobatan istana tanpa ada yang berani menyulitkanmu, ucap Ketua Jian. Pada akhirnya pertukaran pun terjadi. Ketua Jian yang merupakan seorang alkemis hebat, sangat senang menerima pil obat langka dari Nincu dan Nincu sangat senang mendapatkan lencana emas dari Ketua Jian. Sehingga dia tak perlu meminta izin lagi jika ingin masuk ke balai pengobatan istana kapanpun dia mau. Ketukan pintu terdengar oleh An Yue. Dan An Yue pun berkata, masuklah. Pintu terbuka dan tampaklah pemuda tampan berada di balik pintu. Pemuda yang sangat dikenal oleh An Yue karena pemuda itulah dia sekarang ini berada di balai pengobatan istana. Bersambung. Episode sebelumnya. Malu. Episode berikutnya. Cemburu. Cemburu. An Yue terdiam 1000 bahasa dan tak bisa berkata apa-apa melihat Nincu menuju ke arahnya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Nincu. Sesaat An Yue menatap ke arah Nincu dan berkata, terima kasih karena kau telah menolongku waktu itu. Keadaanku sekarang ini dalam tahap pemulihan, ucapnya. An Yue bangkit dari tidurnya kemudian duduk di tepi pembaringan. Dia tak menyangka jika elf dari pesisir pantai yang banyak diberitakan oleh gurunya,
merupakan kelompok elf sampah yang tak berguna di dataran langit. Tapi kenyataan yang ada pemuda yang ada di hadapannya itu lebih baik daripada para pemuda yang ada di lembah salju. Ini adalah pil pemulih stamina, ambillah. Setelah kau menelannya aku yakin kondisi tubuhmu akan segera membaik, ucap Nincu sambil memberikan sebuah wadah kecil yang berisikan pil obat di dalamnya. Nincu membuka wadah itu, maka aroma wangi obat seketika itu menyeruak ke udara. Nincu telah sangat baik dengan memberikanku pil pemulih stamina itu. Tak mungkin aku menolak kebaikannya ini yang seperti tulus padaku, batin An Yue. An Yue segera meraih pil obat tersebut dan menelannya. Nincu, mengapa kau baik padaku? Tanya An Yue tiba-tiba. Nincu tersenyum dan melangkah ke sisi tempat tidur kemudian duduk di sana. Kau telah kuanggap sebagai temanku. Apakah salah jika aku membantu seorang teman? Dan apakah salah jika ras sampah sepertiku berteman dengan ras lembah salju sepertimu? Tanya Nincu. Kini giliran Nincu balik bertanya, yang membuat An Yue terdiam 1000 bahasa. Sesaat mereka saling diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Nincu, aku sangat senang berteman denganmu, karena aku tahu hatimu lebih mulia daripada yang dipikirkan orang-orang mengenai ras elf di pesisir pantai, jawab An Yue. Itu jawaban yang sedari tadi kutunggu darimu. Dan mulai sekarang kau adalah temanku, ucap Nincu. Nincu kemudian merebahkan tubuhnya di atas pembaringan, seperti tak sungkan sama sekali dengan wanita muda yang baru dikenalnya itu. An Yue begitu sangat risih dengan kelakuan Nincu. Tapi dia tetap tersenyum karena baru kali ini ada seorang pemuda yang bertindak nekat dan bodoh seperti pemuda yang ada di atas tempat tidurnya saat ini. Tiba-tiba suasana berubah saat putri kekaisaran Orji menerobos masuk ke dalam kamarnya, tanpa menyapa terlebih dahulu. An Yue segera bangkit dari duduknya. Kemudian menggenggam tinju memberi hormat pada sang putri. Setelah itu An Yue segera membangunkan Nincu. Nincu, Nincu, ayo bangun. Putri Anti berada di sini, ucap An Yue sambil menggoyang-goyangkan lengan Nincu untuk membangunkannya. Sebenarnya Nincu sudah mengetahui jika sang putri telah berada di dalam kamar yang ditempatinya sekarang ini. Akan tetapi Nincu berpura-pura tertidur untuk membuat sang putri kesal padanya. Benar saja Putri Anti kini marah. Dia pun langsung membentak Nincu. Jika kau tidak bangun maka aku akan melemparmu keluar, bentaknya. Nincu bangun dari tidurnya kemudian berkata, kau berisik sekali putri. Kau seperti tak senang jika aku beristirahat terlebih dahulu. Mengapa kau berada di sini? Apakah kau juga ingin menjenguk An Yue? Tanya Nincu. Sesaat Putri Anti melirik ke arah An Yue. Kemudian dia menatap Nincu dan berkata kembali, ayahku menginginkanmu untuk berada di perjamuan makan, karena hanya kau seorang yang tak hadir dalam undangan resmi ayahku. Nincu, mengapa kau lebih memilih menjenguk dia daripada datang ke perjamuan makan memenuhi undangan ayahku? Apakah kau tak takut dengan hukuman berat darinya? Tanya Putri Anti yang begitu kesal melihat Nincu tengah bersama An Yue. Sudahlah. Kau jangan berisik lagi putri. Kau lihat An Yue begitu sangat terganggu dengan kehadiranmu di sini. An Yue. Sampai berjumpa lagi.
Aku akan memenuhi panggilan kaisar melalui putri manja ini, ucap Nincu. Kau selalu saja kau membuatku kesal jika kita bertemu. Apakah kau memang sengaja membuatku marah kepadamu, Nincu? Ucap Putri Anti dengan penekanan di perkataannya. Nincu tak menggubris perkataan sang putri. Dia memilih untuk meninggalkan ruangan itu setelah berpamitan dengan An Yue. Putri Anti dengan cepat menyusul Nincu dari belakang, hingga hilang di balik pintu kamar itu. An Yue begitu sangat heran dengan sang putri. Tak seperti biasanya sang putri berlaku seperti itu kepada seorang pemuda. Biasanya Putri Anti langsung menghajar siapa saja yang berlaku tak sopan kepadanya. Tapi dengan Nincu, Putri Anti seperti tak bisa ringan tangan kepadanya. Jangan-jangan Putri Anti menyukai Nincu, batin An Yue. Dek. Tiba-tiba saja ada yang lain yang dirasakan oleh An Yue. Dia tak rela jika Nincu dekat dengan Putri Anti. Seketika itu juga An Yue menepis semua pikiran tentang Nincu di dalam pikirannya. Kemudian dia pun lebih memusatkan untuk mencerna pil obat pemberian dari Nincu di dalam tubuhnya, daripada memikirkan perasaan yang dirasakannya saat ini. Sepanjang perjalanan perdebatan ringan terus terjadi antara Nincu dengan Putri Anti. Sang putri tetap menyalahkan Nincu dengan memilih menjenguk An Yue daripada memenuhi undangan ayahnya. Karena lelah mendengar ocehan sang putri, Nincu kemudian menghentikan langkahnya dan menatap Putri Anti lekat-lekat. Tak lama kemudian Nincu berjalan ke arah sang putri hingga jarak di antara mereka semakin dekat. Apa yang ingin kau lakukan, Nincu? Ucap Putri Anti gelagapan. Nin tak menggubris perkataan sang putri. Dia terus melangkah mendekati sang putri, hingga membuat sang putri mendorong Nincu yang membuat Nincu menghentikan langkahnya. Jantung Putri Anti bergemuruh saat kedua tangannya memegang dada bidang Nincu. Apalagi saat sebuah bisikan terdengar di telinganya. Apakah kau mencintaiku, Putri? Tanya Nincu. Bagai petir di siang bolong, Putri Anti merasa jika jantungnya akan berhenti berdetak, hingga dia pun diam 1000 bahasa. Karena merasa situasinya begitu menyulitkan perasaannya, sang putri akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Nincu, tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Nincu tersenyum melihat tingkah Putri Anti. Dia sadar jika perdebatan yang terjadi, semua itu karena sang putri cemburu pada An Yue. Aku ingin melihat sampai di mana kau bisa menahan perasaanmu padaku, batin Nincu kemudian pergi ke tempat acara perjamuan sang kaisar. Sepanjang perjalanan, Putri Anti selalu memikirkan perkataan Nincu, hingga perkataan itu terus terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Lebih baik aku tak kembali ke acara perjamuan itu. Pastinya Nincu berada di sana dan aku belum siap untuk melihatnya sementara waktu. Karena perasaan ini benar-benar membuatku merasa malu jika harus bertemu dengan untuk saat ini, batin Putri Anti. Bersambung. Episode sebelumnya, gelisah. Episode berikutnya, pertarungan final. Malam itu Nincu telah sampai di perjamuan makan sang kaisar. Akan tetapi perjamuan itu telah usai yang membuat Pangeran Anshar begitu sangat geram kepada Nincu. Karena sampai perjamuan makan usai dia baru menunjukkan batang hidungnya. Dengan ditemani ketua desa,
Nincu menghadap sang kaisar dan permaisurinya untuk meminta maaf atas ketidakdatangannya ke acara perjamuan makan malam itu. Nincu memohon maaf kepada Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri karena tak datang ke acara perjamuan makan, ucap Nincu sambil menggenggam tinju memberi hormat. Jelaskan padaku mengapa kau tak datang, tanya sang kaisar. Yang Mulia, selama ini elf pesisir pantai dikenal sebagai elf barbar yang tak peduli dengan elf dari ras lain. Aku ingin menghilangkan citra buruk itu dengan menjenguk An Yue, yang merupakan elf dari lembah salju sekaligus lawan tarungku yang kalah di turnamen bela diri. Saat ini dia tengah terluka dan hampir kehilangan kultivasinya. Kebetulan hamba sedikit tahu tentang alkemis, sehingga dapat membuat An Yue bisa pulih dengan cepat. Dengan adanya hubungan baik ini, maka di masa depan, An Yue yang merupakan murid jenius sekaligus murid berbakat yang dimiliki lembah salju, akan membuka hati kepada ras elf pesisir pantai dengan menjadikan hubungan antar lembah salju dan pesisir pantai kembali membaik, tanpa adanya perselisihan dan saling menjatuhkan, jawab Nincu dengan ketenangannya. Kaisar Anzor dapat menerima penjelasan dari Nincu, karena selama ini dia mengetahui jika hubungan antara lembaga salju dan pesisir pantai kurang begitu baik. Semua itu akibat perselisihan antara Ketua Tang Yi dan Ketua Yu di masa lalu. Dengan adanya hubungan baik antara Nincu dan An Yue, maka bisa saja di masa depan hubungan antara lembah salju dan pesisir pantai akan membaik. Dan pastinya hal itu akan membuat kekaisaran mendukung apa yang dilakukan oleh Nincu. Baiklah Nincu, sekarang kau boleh pergi karena aku telah menerima permintaan maafmu, ucap Kaisar Ansor dengan bijaksana. Terima kasih Yang Mulia, jawab Nincu. Setelah memberi hormat kepada Kaisar dan Permaisuri, pada akhirnya Nincu dan ketua desa meninggalkan tempat kediaman sang kaisar. Sang permaisuri begitu sangat senang mendengar penjelasan dari Nincu. Baginya penjelasan itu merupakan penjelasan anak muda yang berpikiran luas dan sangat cerdas. Nincu begitu tenang walaupun tengah berhadapan dengan kaisar. Dan perkataannya begitu masuk akal sehingga aku dapat menyimpulkan jika Nincu pemuda yang layak bagi putriku daripada Wuxian, batin sang permaisuri dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Sementara itu Nincu yang keluar dari kediaman sang kaisar langsung dicegat oleh Pangeran Ansher dan Wuxian. Dan kembali dengan ketenangannya Nincu memberi hormat kepada sang pangeran dan berkata, "Apa yang dapat aku bantu pangeran?" tanya Nincu. "Kau jangan berpura-pura di hadapanku Nincu. Saat ini kau bisa bernafas dengan lega karena sang kaisar tak jadi menghukummu. Tapi ingat Nincu, kau menolak undangan ayahku berarti kau juga menghina keluarga kaisar. Aku takkan tinggal diam melihat hal itu dan besok adalah pertarungan antara kelompokmu dan kelompokku. Maka di hari itu aku memberikan kau pelajaran atas penghinaan yang telah kau berikan ini. Ingat, aku pastikan ras sampah sepertimu tak akan bisa menjadi ras yang berjaya di kaisaran ini," jawab Pangeran Ansher. "Yang Mulia Pangeran, tak menghilangkan rasa hormatku kepadamu. Maka aku akan menantikan pertarungan kita di atas arena. Dan saat itu Yang Mulia bisa melihat bagaimana ras pesisir pantai akan dapat mengalahkan ras bangsawan bermata biru seperti Anda," jawab Nincu dengan tatapan menantang.
Lancang. Berani sekali kau berkata seperti itu kepada Yang Mulia Pangeran. Teriak Wuxian sambil menunjuk ke arah muka Nincu. Melihat kondisi di tempat itu mulai memanas, ketua desa segera menengahi. Maafkan atas kelancangan muridku Pangeran. Lebih baik kejadian malam ini diselesaikan di atas arena pertarungan esok hari, ucap ketua desa. Ketua desa segera menarik tangan Nincu untuk meninggalkan tempat itu. Karena jika Nincu masih berada di sana ditakutkan akan terjadi kontak fisik di antara mereka. Pagi hari, langit begitu cerah. Kelompok Nincu telah berada di atas arena pertarungan. Begitupun dengan kelompok Sang Pangeran. Kali ini arena pertarungan begitu sangat berbeda dengan arena pertarungan sebelumnya. Karena arena pertarungan ini lebih besar dan lantainya telah diselimuti oleh segel pelindung sehingga tak mudah untuk dihancurkan jika terkena benturan energi besar. Nincu dan kelompoknya telah berada pada tempat khusus di dalam arena pertarungan. Tempat yang diselubungi segel pelindung sehingga dapat menahan efek benturan energi di atas pertarungan. Pertarungan pertama telah diundi. Xiansan dari elf pesisir pantai akan menghadapi Putri Anti dari Kekaisaran Kota. Kau tak usah takut untuk menghadapinya walaupun dia seorang putri. Dan ingat Xiansan, kau jangan meremehkannya. Gunakan seluruh kemampuan yang kau miliki untuk menghadapinya, ucap Nincu. Aku akan bertarung dengan sekuat tenagaku untuk mengalahkannya. Kau tak usah khawatir saudara Nincu. Karena aku pasti bisa mengimbanginya, jawab Xiansan. Xiansan dan Putri Anti kini saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Tak lama kemudian penasehat segera memasang segel pelindung di sekitar arena pertarungan. Setelah itu dia pun keluar dari dalam arena pertarungan yang menandakan jika pertarungan final pertama telah dimulai. Xiansan mengeluarkan pedangnya, begitupun halnya dengan Putri Anti. Pertarungan teknik pedang kini disajikan oleh mereka berdua di atas arena pertarungan. Percikan bunga api terus terpancar dari benturan pedang yang terjadi, yang menandakan jika mereka sama-sama mengeluarkan tenaga dalam yang disalurkan lewat pedang yang mereka gunakan. Tiba-tiba Putri Anti melompat ke udara dan berputar 180 derajat sehingga menciptakan 5 buah pedang di sekitarnya. Dengan sekai kibasan tangannya, kelima pedang itu melesat cepat menuju ke arah Xiansan. Xiansan tak tinggal diam. Dia pun memutar pedang di hadapannya, sehingga tercipta perisai pelindung dari air yang membeku yang mampu menahan kelima pedang yang mengarah kepadanya. Xiansan balik menyerang. Dia pun menarik kelembaban udara di sekitar tempat itu sehingga tercipta puluhan pisau air di sekitarnya. Dengan menampakkan tangan kirinya ke depan maka puluhan pisau air itu melesat cepat menuju ke arah Putri Anti, yang membuat Putri Anti memutar dirinya hingga terbentuklah angin tornado kecil yang meluluhkan takan pisau terbang yang mengarah kepadanya. Semua penonton yang menyaksikan hal itu begitu takjub, karena melihat kedua petarung begitu berimbang dalam menggunakan teknik-teknik yang dimilikinya. Xiansan kembali menyerang Putri Anti dengan teknik gulungan ombak. Dia memutar tubuhnya ke depan seperti gasing, dengan ujung pedang yang mengarah kepada Putri Anti yang menjadi lawan tarungnya. Tiba-tiba tubuh Xiansan membentuk pusaran air yang mengarah kepada sang putri.
Melihat adanya bahaya yang mengancam nyawanya, sang putri segera mengeluarkan teknik pedang pilar surgawi. Sehingga 3 buah pedang raksasa kini menancap ke atas arena pertarungan, yang dapat membendung serangan kuat yang dilakukan Xian San. Terlihat senyuman di bibir Putri Anti saat melihat serangan Xian San yang tak mampu menembus pertahanannya. Sang putri kembali meloncat ke udara, dan tak lama kemudian dia pun berteriak lantang. Teknik pesona. Teknik pesona merupakan teknik terkuat yang dimiliki Putri Anti, yang merupakan pemberian dari sang ibu kepadanya. Entah dari mana tiba-tiba banyak bunga-bunga bertebaran di atas udara, yang menimbulkan wangi semerbak di dalam arena pertarungan. Xian San kini tak dapat menguasai dirinya. Dia begitu terpesona saat melihat wanita yang sangat luar biasa cantik yang ada di hadapannya. Xian San yang terkena ilusi kuat terlihat kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sehingga dia pun harus rela jika dirinya terkena sebuah tendangan keras dari Putri Anti yang membuatnya harus keluar dari dalam arena pertarungan. Melihat Xian San keluar arena pertarungan, Ninchu segera melesat cepat menuju ke arahnya. Tampak Xian San tergeletak di tanah dengan darah segar yang mengalir di sudut bibirnya. Walaupun masih tersadar akan tetapi Xian San terlihat seperti orang kebingungan yang tak tahu apa-apa, sehingga Xian San tak mengenalinya lagi. Putri, cepat kau hentikan pengaruh dari ilusimu ini. Xian San telah kalah darimu dan kuharap kau segera membebaskannya, ucap Ninchu saat melihat sang putri mendekat ke arahnya. Aku tak peduli dengan dirinya. Ini akibat kelakuanmu yang telah membuatku kesal, jawab Putri Anti yang begitu cuek melihat penderitaan Xian San. Ninchu menggelengkan kepalanya, kemudian mengangkat tubuh Xian San dan membawanya ke arah para alkemis dari istana yang telah berdatangan. Setelah Xian San dibawa pergi, Ninchu mendekati Putri Anti lantas berkata, "Aku tak menyangka jika kau merupakan wanita yang tak mempunyai perasaan. Aku menyesal telah mengenalmu dan menaruh rasa kagum kepadamu. Mulai saat ini aku tak ingin adanya hubungan apa-apa di antara kita walaupun itu hubungan sebagai teman," ucap Ninchu kemudian melangkah pergi menuju ke kelompoknya. Dek. Seketika itu Putri Anti merasakan ada yang hilang dari perkataan Ninchu. Dia merasa kehilangan seorang pemuda yang selama ini selalu mengganggu pikirannya. Tiba-tiba suara penasehat istana menggema di telinga sang putri. Hing Putri Anti tersadar dari lamunannya. "Putri, kembalilah ke dalam kelompokmu. Karena pengumuman pemenang dari pertarungan ini akan segera kuumumkan," ucap penasehat istana yang telah berada di sisi sang putri. Putri Anti mendengar perintah dari penasehat istana, tapi tak melakukan perintahnya untuk kembali ke dalam kelompok. Sang putri lebih memilih melesat keluar arena mengejar para alkemis yang membawa Xian San pergi. Dan setelah berada di dekat Xian San, sang putri segera melepaskan teknik ilusi yang ada padanya hingga Xian San pun tersadar. "Maafkan aku karena telah melukaimu," ucap Putri Anti. Xian San hanya menganggukkan kepala saat melihat sang putri meminta maaf padanya. Pengumuman pertarungan yang akan terjadi di babak kedua, yang seharusnya An Feng akan berhadapan dengan Ninchu, kini tak terrealisasi karena Pangeran Anshar tiba-tiba datang menemui penasehat istana untuk mengumumkan jika dirinya yang akan bertarung dengan Ninchu.
Dengan pengaruh Pangeran Anshar sebagai putra mahkota kekaisaran, pada akhirnya penasehat istana tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia pun mengumumkan jika Pangeran Anshar akan bertarung dengan Ninchu di babak final yang kedua. Setelah mengumumkan hal itu, maka kedua petarung kini saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Akhirnya kita bertemu di atas arena pertarungan ini Ninchu. Dan aku akan meremukkan seluruh tubuhmu hari ini, ucap sang pangeran dengan senyum mengejek. Pangeran, kita belum bertarung dan belum tahu siapa yang akan berakhir di atas arena pertarungan ini. Dan rasanya kau akan mengalami kekecewaan karena sudah kupastikan kaulah yang akan tersingkir dari pertarungan ini, jawab Ninchu yang kini membalas perkataan sang pangeran dengan senyuman mengejek kepadanya. Senyum Pangeran Anshar sirna setelah mendengar perkataan Ninchu. Kali ini sang pangeran menginginkan untuk secepatnya melakukan pertarungan dengan Ninchu, sehingga dia pun membentak penasehat istana. Apalagi yang kau tunggu penasehat? Cepat mulai pertarungan ini, bentak sang pangeran. Penasehat istana yang merasa takut, secepatnya memasang segel pelindung dan segera keluar dari dalam arena pertarungan, yang menandakan jika pertarungan itu telah dimulai. Pangeran Anshar langsung menerjang ke arah Ninchu dengan serangan tangan kosong yang sangat mematikan, hingga membuat Ninchu langsung mengerahkan teknik langkah bayangan untuk mengimbangi kecepatan serang sang pangeran, hingga membuat sang pangeran kesal karena serangannya selalu mengenai ruang yang kosong. Sang pangeran yang ingin segera menghancurkan Ninchu, langsung menggunakan kekuatan peri kuno warisan dari sang ayah, yang membuat sayap emas seketika itu keluar dari belakang tubuhnya. Keluarnya sayap emas di tubuh Pangeran Anshar, membuat tekanan udara seketika itu begitu menindas ke arah Ninchu. Di atas podium utama, tampak Kaisar Anzor tersenyum bangga, karena putranya mampu mengeluarkan kekuatan peri kuno dengan sangat sempurna. Kau memang jenius putraku. Di umurmu yang semuda ini kau telah mampu menguasai kekuatan peri kuno. Dan aku yakin pertarunganmu ini akan kau menangkan, batin sang kaisar. Di tempat lain, Putri Anti begitu sangat gelisah saat sang kakak telah menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi Ninchu di dalam pertarungan itu. Wuxian yang berada di dekat sang putri merasa heran dengan tingkah tunangannya itu, sehingga Wuxian pun bertanya, "Mengapa kau segelisah ini putri? Sepertinya kau mengkhawatirkan seseorang yang tengah bertarung di dalam arena pertarungan." "Kau tak usah mengkhawatirkan Pangeran Anshar karena dia takkan kalah menghadapi Ninchu. Malahan Ninchu yang akan dibuatnya binasa. Karena itu tujuan pangeran meminta kepada penasehat istana untuk merubah nama undian yang akan bertarung dengan Ninchu," ucap Wuxian dengan tawa kecil di bibirnya. Putri Anti begitu marah mendengar hal itu, karena pertarungan yang terjadi tak sesuai dengan undian yang ada, hingga dia pun berkata kepada Wuxian, "Aku tak menyangka jika kau dan kakakku securang itu, dengan merubah nama undian sehingga kakakkulah yang bertarung dengan Ninchu," jawab sang putri dengan penekanan di perkataannya. Wuxian terdiam dan mencerna keadaan yang ada kemudian menatap sang putri dalam-dalam. Jangan-jangan Putri Anti tengah mengkhawatirkan Ninchu sehingga dia segelisah ini. Kurang ajar. Ternyata selama ini Putri Anti telah bermain di belakangku.
Pantas saja di saat perjamuan makan dia sangat ngotot ingin membawa Nincu ke hadapan sang kaisar, agar dia bisa bertemu dengannya. Batin Wuxian dengan rasa cemburu yang tampak jelas di wajahnya. Wuxian meremas tinjunya sendiri, dan berjanji akan menghabis Nincu setelah pertarungan yang terjadi hari ini, karena Nincu telah mengganggu tunangannya. Pertarungan antara Nincu dan Pangeran Anshar terus berlanjut. Kali ini Nincu mengaktifkan kedua simbol yang ada di tubuhnya, untuk membentuk perisai pelindung baginya. Menghadapi Pangeran Anshar, Nincu begitu sangat kewalahan. Selain teknik yang digunakannya begitu kuat, ranah tingkatan sang pangeran yang telah menembus ranah dewa juga membuatnya semakin terpuruk dengan pertarungan yang terjadi. Aku tak bisa terus begini. Jika sampai aku kalah dalam pertarungan ini, maka musnah sudah impianku untuk menemukan letak di mana teratai nirwana berada. Batin Nincu. Nincu kemudian menggabungkan dua inti api yang dimilikinya untuk membentuk teratai api. Dia pun lantas menyerang ke arah Pangeran Anshar dengan kekuatan dua gabungan inti apinya itu. Melihat adanya serangan teratai api menuju ke arahnya, Pangeran Anshar segera mengatupkan kedua sayap emasnya ke depan, untuk menjadi perisai baginya dalam menghadapi serangan kuat dari Nincu, sehingga serangan kuat yang dilancarkan Nincu tak berefek sama sekali kepada tubuh sang pangeran. Perisai sayap emasnya begitu kuat sehingga kedua inti apiku sama sekali tak berpengaruh apa-apa padanya. Jika begitu, aku akan mencoba menggunakan kekuatan amukan api misterius untuk menghancurkan perisai sayap emas yang dimilikinya. Batin Nincu. Nincu segera menggunakan kekuatan amukan api misterius dengan menggabungkan dua inti api dan satu hukum api ilahi untuk membentuk teratai api surgawi. Setelah terbentuknya teratai api surgawi, maka aura yang menindas dari sayap emas sang pangeran dengan perlahan mulai memudar. Tanpa pikir panjang, Nincu segera menghantamkan teratai api surgawi ke arah Pangeran Anshar, sehingga ledakan yang terjadi akibat benturan antara sayap emas dan teratai api surgawi dapat menggetarkan seluruh arena pertarungan. Pangeran Anshar terseret puluhan meter ke belakang akibat serangan yang dilakukan oleh Nincu, sehingga membuat napas sang pangeran memburu menahan tekanan kekuatan besar yang tadi menimpanya. Kurang ajar. Ternyata kekuatan Nincu tak bisa dianggap remeh, maki sang pangeran. Pangeran segera meloncat ke darah, dan dengan mengepakkan sayapnya maka ratusan bulu emas seketika itu menghujani Nincu. Bersambung. 2 episode ku jadikan 1. Terima kasih. Episode sebelumnya, cemburu. Episode berikutnya, kecurangan. Nincu sadar jika ada bahaya yang mengancam nyawanya, lewat bulu-bulu emas dari sayap Phoenix yang dimiliki oleh Pangeran Anshar. Dengan segera dia pun menapakkan kedua tangannya ke lantai arena pertarungan, sehingga simbol bunga teratai yang ada di lengan kirinya bercahaya terang, yang membuat bayangan bunga teratai seketika itu menyelimuti tubuh Nincu seperti perisai gelembung yang sangat kuat. Ratusan bubu emas hanya dapat menyentuh permukaan perisai pelindung bunga teratai yang diciptakan oleh Nincu, sehingga benturan yang terjadi menyebabkan percik bunga api di mana-mana. Pangeran Anshar tak menyangka sama sekali jika pemuda yang menjadi lawan tarungnya bisa sekuat itu.
hingga setiap serangan yang dikeluarkannya selalu gagal dan dapat ditepis dengan mudah oleh Ninchu. Ninchu yang tak ingin mendapatkan serangan susulan dari Pangeran Ansher, kemudian mengeluarkan 3 buah api untuk membentuk teratai api surgawi. Ninchu sengaja membentuk teratai api surgawi agar dapat menyerang Pangeran Ansher dengan teknik amukan api misterius, yang kali ini menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Aura yang tercipta benar-benar sangat luar biasa, dan itu sangat jelas dirasakan oleh Pangeran Ansher saat ketiga api mulai digabungkan. Aku tak menyangka jika kau dapat membuatku sampai ke titik ini, di mana aku harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang kumiliki untuk menghadapimu. Baik, kita lihat siapa yang terkuat di antara kita, dan siapa yang akan tetap bertahan di atas arena pertarungan, ucap Pangeran Ansher. Seketika itu seluruh tubuh Pangeran Ansher berselimutkan cahaya emas, dan tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terbakar oleh api berwarna keemasan. Ranah dewa pun mencuat dari tubuh sang pangeran, hingga aura yang keluar dari tubuhnya saling berbenturan dengan aura yang keluar dari teratai api surgawi milik Ninchu. Benturan aura berkekuatan besar itu mampu menyebabkan getaran hebat yang terjadi di sekitar arena pertarungan, yang membuat para penonton segera menjauh dari pinggir arena pertarungan, karena tanah yang dipijaknya kini terasa bergetar hebat. Di dalam arena pertarungan, tiba-tiba saja Ninchu mengalami kegelisahan dan kekhawatiran yang sangat hebat. Semua itu karena adanya gejolak energi di dalam tubuhnya, yang seketika itu menjadi kacau akibat dirinya akan mengalami penerobosan tingkat ke ranah dewa. Celaka! Mengapa aku harus mengalami penerobosan tingkat di saat-saat seperti ini? Jika aku memaksakan mengeluarkan kekuatan teratai api surgawi untuk menghadapi serangan dari Pangeran Ansher, maka dantian di dalam tubuhku akan meledak akibat kekacauan energi yang kualami saat ini, batin Ninchu. Tak ada pilihan lain bagi Ninchu, dia pun menghentikan menggabungkan ketiga inti api yang dimilikinya. Semua itu untuk menghindari hancurnya dantian di dalam tubuhnya jika dia terus melakukan penggabungan itu. Pangeran Ansher yang melihat jika Ninchu akan mengalami penerobosan, tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberi peluang pada Ninchu melakukan penerobosan tingkat. Ha! 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 Ini adalah hari keberuntunganku Ninchu. Aku takkan bersusah-susah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Karena jika kau mengeluarkan kekuatanmu selagi kau sedang ingin melakukan penerobosan ranah tingkatan, maka dengan sendirinya kau akan binasa, ucap Pangeran Ansher dengan tertawa terbahak-bahak. Nin hanya diam dan pasrah dengan keadaannya saat ini. Dia pun segera melakukan kultivasi penerobosan tingkat di tempat itu, dan berharap jika penasehat kekaisaran akan menghentikan jalannya pertarungan selagi Ninchu tengah melakukan penerobosan ranah tingkatan. Sementara itu, penasehat istana yang merupakan panitia penyelenggaraan turnamen segera menghadap sang kaisar dan menanyakan tentang kelanjutan pertarungan di atas arena. Semua itu karena sang penasehat melihat jika saat ini Ninchu tengah melakukan penerobosan ranah tingkatan. Yang mulia, kurasa pertarungan ini harus segera dihentikan. Jika tidak hal itu akan membahayakan nyawa Ninchu, ucap sang penasehat. Penasehat, lanjutkan pertarungannya.
Jika kau menghentikan pertarungan ini dan Nincu berhasil melakukan penerobosan tingkat ke ranah dewa, maka hal itu akan mempersulit bagi putra mahkota untuk memenangkan pertarungan ini. Kau harus ingat penasehat. Turnamen ini merupakan turnamen bergengsi di seluruh dataran langit. Jika perwakilan terkuat dari Istana Orji dapat dikalahkan oleh elf pesisir pantai, maka akan ditaruh di mana muka kita yang merupakan petinggi Istana Orji. Apapun yang terjadi, putra mahkota harus memenangkan pertarungan ini, agar elf dari Kekaisaran Kota tetap menjadi juara bertahan, ucap Kaisar Ansor. Penasehat istana pada dasarnya tak menginginkan pertarungan terus berlanjut, karena hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya yang merupakan seorang kultivator. Biar bagaimanapun jika seorang kultivator sedang melakukan penerobosan ranah tingkatan, maka sama saja kultivator itu tengah berada di titik terlemahnya, yang tak mempunyai daya upaya selain berkonsentrasi untuk melakukan penerobosan ranah tingkatan. Sang penasehat tak bisa berbuat apa-apa, karena melanjutkan pertarungan itu merupakan titah dari sang kaisar. Di podium para ketua tampak ketua desa begitu marah melihat pertarungan yang terus dilanjutkan. Sementara Nincu saat ini tengah melakukan penerobosan tingkat. Ketua desa lantas berdiri dari kursinya, kemudian melesat pergi menuju ke arena pertarungan. Akan tetapi langkahnya telah dihadang oleh Jenderal Wu Genji, sehingga dia pun menghentikan langkahnya. Ketua Tang Yi, aku tak ingin kau menghentikan jalannya pertarungan antara Nincu dan putra mahkota, karena Kaisar Anzor menginginkan pertarungan itu terus berlanjut, ucap Jenderal Wu Genji. Jenderal, bukankah saat ini Nincu tengah melakukan penerobosan tingkat? Jika pertarungan terus berlanjut maka sama halnya akan memberikan peluang bagi putra mahkota untuk membunuh Nincu, jawab ketua desa dengan menahan amarahnya. Kau tak usah memikirkan hal itu. Ingat ketua Tang Yi, saat ini sang kaisar ingin pertarungan dilanjutkan. Dan jika kau berlaku bodoh untuk menghentikannya, maka jangan salahkan aku jika desa pesisir pantai akan menghilang dari dataran langit, ancam sang jenderal. Ketua desa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Pada dasarnya dia tak suka dengan titah sang kaisar yang tak adil dalam pertarungan yang terjadi. Akan tetapi jika dia berbuat nekat untuk membela Nincu, maka akan ada ribuan nyawa yang akan menghilang dari pesisir pantai. Karena dia sangat mengenal watak dan karakter sang jenderal yang tak akan bermain-main dengan perkataannya. Dengan segala pertimbangan akhirnya ketua desa duduk kembali ke kursinya, sambil berharap adanya mukjizat yang menghentikan pertarungan yang terjadi. Di dalam kelompok Nincu tak jauh berbeda dengan yang dialami oleh ketua desa. Tak ada seorang pun yang bisa membantu Nincu terbebas dari keterpurukannya. Semua itu karena kelompoknya saat ini tengah mengalami ancaman dari para motivator kuat yang dimiliki oleh kekaisaran. Ancen yang saat itu berusaha berontak, pada akhirnya harus menerima totokan sehingga dia pun tak bisa bergerak sama sekali. Bersambung episode sebelumnya. Pertarungan final. Episode berikutnya. Terlukanya Putri Anti.